Pemirsa, perbaikan sejumlah fasilitas dan penanganan pasca bencana di Aceh dan Sumatera terus dilakukan, termasuk dengan pemberian bantuan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Hunian sementara dan hunian tetap menjadi solusi dengan harapan masyarakat Aceh dan Sumatera dapat segera kembali bangkit. Pemulihan pasca bencana yang menerjang kawasan Aceh dan Sumatera masih terus dilakukan hingga saat ini oleh pemerintah maupun Satgas Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi yang terus dikebut hingga saat ini. Perbaikan fasilitas umum mulai dari jalan, jembatan hingga berbagai fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit maupun sekolah terus dikebut. Dan juga salah satunya adalah untuk memberikan santunan kepada masyarakat ataupun yang memang terdampak dari banjir ini untuk memberikan santunan perbaikan rumah yang rusak sedang dan juga rusak ringan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan huntara dan juga hunian tetap kepada masyarakat yang memang kehilangan tempat tinggalnya untuk kembali bisa menjalani hidup seperti sedia kala. 5 bulan sudah peristiwa banjir bandang dan tanah longsor menghantam wilayah Aceh dan Sumatera. Kini, perlahan namun pasti, sejumlah perbaikan dan penanganan pasca bencana terus dilakukan guna mewujudkan kehidupan layak seperti sedia kala. Selain perbaikan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang rusak akibat diterjang banjir bandang dan tanah longsor, pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai untuk para korban bencana yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 117,96 miliar rupiah untuk bantuan tahap kedua yang diperuntukkan untuk 4.469 kepala keluarga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya alhamdulillah kali lah ya Bu ya kan, keluar bantuan sebesar 30 juta. Jadi karena tadi uang ini tadi sangat bermanfaat sekali ya, jadi saya gunakan khususnya untuk perbaikan rumah dulu lah Bu, karena dapur saya memang udah hancur gitu kan. Jadi ya untuk beli seng, ganti papannya, entah nanti saya timbun tanah lagi jadi biar agak tinggi karena ambles semua itu Bu, kena air kemarin gitu kan. Memang udah parah kali lah, udah nggak layak lagi. Kemarin masa masih bisa di dapur, nih dapurnya pun udah hancur gitu ya, udah nggak bisa untuk aktivitas masak lagi lah. Saya ya kalau untuk Aceh Tamiang ya bisa bangkit kembali lah ya kan Bu, seperti semula perekonomian, baik itu pekerjaan semuanya ya kayak seperti semula lagi lah gitu kan Bu. Terus khususnya untuk kayak kampung saya gitu kan Bu ya, semoga pulih kembali. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu, huntara, hunian sementara, dan huntap, hunian tetap, digunakan sebagai salah satu solusi untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Kini, pembangunan huntara di 3 provinsi telah mencapai 18.678 unit dari target 20.378 unit atau sudah sekitar 90%. Sedangkan huntap diperuntukkan bagi korban bencana yang rumahnya rusak parah. Mereka yang masuk klasifikasi rumah berat, rusak berat dan hilang. Nah, itu 2 opsi mereka pilihannya. Boleh mereka tinggal di huntara yang disiapkan pemerintah atau relawan. Yang kedua adalah dana tunggu hunian, nginep di rumah keluarga atau ngontrak 600.000 per orang, saya ulangi per kakak per bulan, dibelikan 3 bulan, jadi 1,8. Nah kalau huntara mereka disiapkan ada yang dari Danantara, dari Menko infrastruktur, ada dari PU paling banyak juga. Tadi mereka diberikan uang namanya uang jadub, jaminan hidup 15.000 per orang per hari. Kemudian bukan uang perabotan 3 juta juga Kemensos, 5 juta juga dari Kemensos untuk stimulan ekonomi. Pemerintah akan membangun 28.972 unit hunian tetap
untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera dengan tipe 36 yang tahan gempa dengan fasilitas lengkap di lokasi yang aman. Pembangunan akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dengan stakeholder lainnya. Huntara ataupun hunian sementara merupakan bantuan dari pemerintah untuk memindahkan sejumlah masyarakat ataupun korban dari banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Dan saat ini saya akan memperlihatkan kepada pemirsa Garuda TV seperti apa huntara ataupun hunian sementara yang berada di Aceh Tamiang. Salah satu huntara yang dibangun di daerah Aceh Tamiang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti listrik, air bersih, dapur, dan toilet bersama. Oke, pemirsa Garuda TV, inilah tampak depan dari huntara atau hunian sementara yang memang dibangun oleh Kementerian PU atau Pekerjaan Umum. Bisa dilihat oleh pemirsa Garuda TV, ini adalah bentuk depannya dengan ada jendela dan juga sudah dilengkapi dengan token listrik, berarti memang huntara ini memang sudah dilengkapi dengan listrik. Dan saya akan memperlihatkan kepada pemirsa Garuda TV seperti apa dalam dari huntara ini sendiri. Jadi di sini adalah merupakan barang-barang yang memang sudah tersusun dengan rapi, dengan ada 2 kasur dengan lebar kurang lebih 3 x 6 meter. Ini cukup layak untuk dihuni 2-3 orang, dan tadi pun disampaikan bahwa sejumlah fasilitas memang juga sudah diberikan di dalam huntara ini. Salah satunya adalah 2 tempat tidur dan juga lemari yang memang dipergunakan untuk menaruh barang dan juga pakaian. Asih menjadi salah satu masyarakat yang sudah menghuni huntara sejak Januari lalu. Walaupun sudah sekitar 3 bulan menghuni huntara, faktanya Asih masih mengeluhkan sejumlah keadaan. Salah satunya terkait biaya listrik. Asih meminta keringanan untuk membeli token listrik karena saat ini keadaan ekonomi sejumlah pengungsi belum sepenuhnya stabil. Tak selesai dengan bantuan tempat tinggal saja, kini para penghuni huntara masih menunggu bantuan lainnya yang sudah dijanjikan pemerintah untuk diberikan. Pemerintah memberikan kami, katanya dijanjikan uang perekonomian 5 juta, uang perabot 3 juta, dan jaduk biaya hidup selama 3 bulan. Tapi sampai saat ini belum ada kami yang menerima. Kami yang rumahnya hanyut sementara belum dapat. Dan sebahagian rumah yang nggak hanyut, yang rumah gedung udah dapat. Itulah kami minta tanggapan pemerintah supaya kami dibantu lebih cepat. Walaupun kini sejumlah wilayah di Aceh Tamiang sudah terlihat semakin membaik, seperti jalan umum sudah dapat dilintasi, material lumpur sudah dibersihkan, kondisi sungai yang perlahan mulai dinormalisasi, hingga tatanan wilayah mulai dirapikan. Namun faktanya mengembalikan kondisi Aceh dan Sumatera pasca bencana hidrometeorologi memang tidak mudah. Perlu waktu dan kerjasama yang solid dari berbagai pihak untuk sama-sama bahu-membahu pulihkan suatu kawasan. Tak hanya kembalikan kondisi wilayah, melainkan dapat mendorong kembali kehidupan ekonomi masyarakatnya. Pulih bukan berarti berhenti. Percepatan dari perbaikan pasca bencana yang menerjang Aceh dan juga Sumatera masih terus dikebut hingga saat ini oleh pemerintah maupun Satgas Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Harapannya masyarakat yang ada di Aceh maupun Sumatera bisa kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Laporan ini Dewinta, Asep Sutiawan, Aceh, Garuda TV.